Ibu yang kami muliakan, untuk perjumpaan kita kali ini kita membahas tentang Kitabus Shaum, tentang kitab puasa, itu di bab terakhir halaman 51. Dan kami sampaikan untuk pertemuan berikutnya pun sampai nanti menjelang Ramadan kita bahas tentang kitab puasa. Kenapa ini kita intensifkan? Karena memang beberapa hari ke depan kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami menganggap ini sebuah hal yang cukup penting gitu. Karena salah satu persiapan kita menyambut atau mengisi bulan Ramadan harus tahu ilmunya. Salah satu ilmu yang kita pelajari adalah ilmu saumnya. Walaupun kami maklum ibu-ibu semua tentunya sudah sebagian mengetahui tentang kitab saum, namun tidak salah kalau kita coba mereview pengetahuan kita yang lalu yang barangkali ada beberapa poin yang terlupakan. Untuk itu mari sajalah kita lanjut kepada kitab Safinatun Najah tentang Kitabus Shaum. Faslun, satu fasol, satu pembahasan. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Bahwasanya wajib puasa Ramadan itu dengan salah satu perkara yang 5. Jadi puasa Ramadan bisa wajib jatuh hukumnya dengan ketentuan 5 perkara ini gitu ya. Ahaduha atau salah satunya dari 5 tadi adalah bikamali sya'bana salasina yauman, yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban bilangan harinya salasin 30 hari ya. Dengan menggenapkan, menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Maksud dari pembahasan ini bahwa ada satu riwayat yang mengatakan di dalam syarah daripada Safinatun Najah, yaitu kitab Kasyifatus Saja, bahwa qalat Aisyah, telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi daripada Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffazu, lebih hati-hati di dalam menentukan bilangan hari di satu bulan, fi Sya'ban, khususnya di bulan Sya'ban. Beliau lebih hati-hati, mala yatahaffazu fi ghairi, dan Nabi tidak lakukan kehati-hatian ini di bulan-bulan lain. Jadi sangat hati-hati di dalam menentukan atau ya menentukan bilangan bulan di bulan Sya'ban. Kita telah maklum bahwa di dalam kalender Hijriyah atau Qamariyah Bu ya, bilangan hari dalam satu bulan itu tidak rata, 30 terus, kadang 29 dan 30, kurang dari 29 tidak ada, lebih dari 30 pun tidak ada. Berbeda dengan kalender Syamsiah ya, kalender nasional lah gitu ya, kadang 28 Februari umumnya, ada bahkan 31 gitu ya. Nah, ketika mengawali atau menentukan daripada kewajiban bulan Ramadan, saum Ramadan, Rasulullah diawali di bulan Sya'ban.
ketika Rasulullah begitu memperhatikan di bulan Sya'ban, karena beliau sangat hati-hati di bulan Sya'ban ini, karena tadi saya katakan bisa jadi Sya'ban 29 hari, bisa jadi 30 hari, dan Rasulullah sangat hati-hati dalam menentukan angka tersebut, 29 atau 30 hari. Kenapa? Karena nanti berkaitan kepada awal Ramadannya. Ketika berawal di awal bulan Ramadannya, nanti juga akan berkaitan di awal Syawalnya, gitu. Makanya di bulan Sya'ban ini Rasulullah sudah melakukan sebuah ru'yah, ya, sudah mulai melakukan penglihatan bulan lah, gitu ya. Kemudian masih dalam kitab Kasyifatus Saja, bahwa Rasulullah, saya katakan tadi, begitu hati-hati di dalam menentukan hari-hari di bulan Sya'ban, dan ini tidak beliau lakukan sehati-hati di bulan Sya'ban selainnya biasa saja, karena beliau memandang Sya'ban ini awal dari penentuan daripada Ramadan, gitu Bu. Kemudian pernyataan ini saya katakan tadi, Rasulullah, riwayat Aisyah tentang Rasulullah kehati-hatian di dalam menentukan hari di bulan Sya'ban, malah justru kehati-hatian beliau ini lebih ditekankan di bulan Sya'ban, di bulan lain tidak begitu hati-hati. Hadis ini diriwayatkan di dalam sebuah kitab Sunan Al-Kubra, riwayat Imam Baihaqi, itu nomor 206, ya. Kemudian hadza dalilun ala anna ikmala Sya'bana salasina yauman minar ru'yati la minal hisab. Itulah hadis riwayat Aisyah yang tadi saya bacakan, merupakan satu dalil, gitu, yang Rasulullah sampaikan berkaitan tentang menyempurnakan bulan Sya'ban itu bilangan hari 30, gitu. Itu hadisnya tadi. Dan Rasul melakukan ini minar ru'yah, dengan cara melihat, la minal hisab, bukan dengan cara hitung, gitu. Karena dalam penanggalan atau menentukan awal bulan itu dua cara, Bu, ya, dengan ru'yah dan dengan hisab, gitu. Kemudian yang kedua, wasaniha, yang kedua dari 5 perkara tadi, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yang kedua adalah dengan melihat hilal, bulan, anak bulan, ya, hilal itu anak bulan, bagi yang melihatnya sendiri sekalipun ia fasik. Nah, ketika sudah ditentukan bulan Sya'ban itu, ketika memang sudah digenapkan menjadi 30 hari, berarti berikutnya barulah dilakukan dengan cara melihat bulan. Bagi yang melihatnya sendiri sekalipun ia fasik, sebetulnya sudah wajib, gitu ya, sudah wajib. Fasik itu adalah seseorang yang memang secara keagamaan, gitu ya, tentunya bukan orang yang muhsin, bukan orang yang mukhlis, gitu. Tapi dalam konteks ini bisa dijadikan hukum, bisa dijadikan ketentuan, maksudnya bahwa sudah masuk daripada bulan Ramadan. Kemudian melihatnya orang fasik ini akan hilal, wala budda min ru'yatihi lailan, dia melihatnya bukan di waktu malam, dia melihatnya itu di waktu malam. Kalau kita mungkin perkiraan dibilang malam itu sudah ba'da maghrib, sudah malam, ya, atau mungkin bisa menjelang maghrib itu sudah malam kategorinya. Wala asara di ru'yatihi naharon, dan tidak berpengaruh kalau dia melihat hilal itu pada siang hari, gitu.
Arti yang dijadikan satu pegangan pertanda bahwa wajibnya saum dengan melihat hilal itu pada waktu menjelang malam. Malam lah hari ya. Biasanya kalau kita sidang isbat kan biasa diumumkan pada maghrib ya. Walaupun sebelumnya sudah ada pemantauan mungkin dari jam 4 jam 5 sudah dilakukan pemantauan. Namun memang yang menjadi satu ketentuan yang bisa diterima di malam hari gitu. Arti kalau memang dan lagi pula di siang hari biasanya tidak akan nampak gitu. Gitu ya. Kemudian liqaulihi Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di sebuah hadisnya, sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian ketika kita melihat anak bulan atau ru'yah hilal. Maksudnya ketika memang sudah malam hari itu kelihatan, oleh Rasulullah diperintahkan sumu, puasalah, arti besok udah puasa gitu. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika kalian melihat ru'yah, melihat hilal. Berbuka di sini maksudnya ketika akhir batas bulan Ramadan, yaitu di 1 Syawal gitu. Ya. Jadi perintah sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihatnya, nyahnya kembali kepada hilal tadi. Ketika di bulan Sya'ban, sudah melihat misal tanggal 29 hari misal, berarti ini malam ke-30 tadi udah kelihatan, berarti besok jatuh di 1 Ramadan. Maka kata Rasul, sumu liru'yatihi, puasalah kalian gitu. Tapi bila memang tidak terlihat dengan sebab mendungkah, maka dalil yang pertama tadi gunakan, genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari gitu. Gitu Bu ya. Tapi kalau sudah kelihatan di 29 hari itu pas malam ke-30-nya kelihatan dan catatannya harus malam, maka kata Rasul, sumu liru'yatihi, maka puasalah kalian dengan sebab tadi telah melihat ru'yatihi, itu hi-nya kembali kepada hilal gitu. Kemudian wa aftiru liru'yatihi, dan berbukalah kalian ketika melihat nyahnya hilal tadi. Maksudnya ini untuk menentukan awal Syawal. Jadi dua kalimat liru'yatihi pertama dan liru'yatihi kedua itu, liru'yatihi pertama adalah qabla Syawal, maksudnya qabla Ramadan gitu ya, ketika menentukan awal Ramadan yang perintah sumu tadi. Wa aftiru liru'yatihi, liru'yatihi juga ada kalimat yang sama, itu untuk menentukan 1 Syawal. Ketika sudah mulai kelihatan hilal di akhir Ramadan, bisa jadi Ramadan itu enggak selalu saya katakan 30 hari, bisa jadi apa? 29. Fa in gumma alaikum, jikalau kalian ragu, fa akmilu, maka genapkan iddata Sya'ban, bilangan bulan Sya'ban tadi, salasina yauman, menjadi 30 hari. Kalau misalnya di 29 ini awal menentukan Ramadan Bu ya, awal menentukan Ramadan, ketika tanggal 29 Sya'ban terus kita pantau, kita lihat hilal, namun ada keraguan dengan sebab tadi, misalnya cuaca tidak bagus gitu, sehingga tidak terlihat, maka kata Rasul, fa akmilu iddata Sya'bana salasina yauman, maka genapkan, sempurnakan bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi salasina yauman, 30 hari gitu. Keterangan ini didapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1909, Muslim nomor 1081, banyak sekali. At-Tirmizi nomor 684, An-Nasai nomor 2118, 2118 17, 2119, 2123, Ibnu Majah
1655. Jadi kesohihannya sudah, insya Allah hadis tersebut sudah dipastikan sahih karena banyak riwayat mengatakan demikian. Kemudian para ibu sekalian, ketika misalnya kita melihat daripada bulan Sya'ban itu di 28 misalnya sudah nampak, maka bisa jadi dia hanya 29 hari gitu ya. Maksudnya ketika di tanggal 29 kita melihat terus nampak, maka besoknya sudah puasa gitu. Jadi bilangannya 29. Tapi kalau diragukan atau ada keraguan, oleh Rasulullah dianjurkan untuk melakukan tindakan upaya untuk menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari gitu. Kemudian ketika kita bicara tentang hilal, dikatakan tadi puasa Ramadan menjadi wajib sebab ruqyah hilal Ramadan bagi orang yang melihatnya meskipun ia adalah orang fasik. Itu yang kedua tadi Bu ya. Dan ini bisa dilakukan ru'yah ini pada waktu malam, untuk siang tidak mempengaruhi sama sekali tentang kewajiban berpuasa gitu. Nah kemudian ketika kita berbicara tentang awal masuknya bulan suci Ramadan, banyak cara yang dilakukan menginformasikannya gitu. Menginformasikannya banyak cara. Kalau di tradisi gitu ya, di satu tradisi bahwa ketika masuknya bulan suci Ramadan itu melakukan satu upaya, wal amaratu dallatu ala dukhuli Ramadan, dan ketika memberitahu tentang masuknya bulan Ramadan, ka iqadi al-qanadili al-mu'allaqati bil manabir, biasanya banyak masang lampu di menara-menara gitu. Orang zaman dulu gitu. Nah kalau zaman sekarang Kementerian Agama wadorbil madafi, dengan cara mengetuk palu, artinya kesepakatan sedang isbat gitu Bu ya. Jadi memberi kabar tentang masuknya bulan Ramadan gitu. Setelah dilakukan tadi upaya tadi gitu, maka sebagian tradisi kebiasaan gitu ada memberlakukan memasang lampu-lampu di menara yang tinggi sehingga oh besok Ramadan tandanya gitu. Nah kalau kita di negara Indonesia wadorbil madafi, yaitu dengan cara ngetuk palu gitu, bahwa sudah dilaksanakan sidang isbat dari berbagai sumber, telah dikumpulkan dari berbagai macam elemen saksi, sudah diutarakan argumentasinya apa yang dia lihat dan sebagainya, maka wewenang daripada kementerian untuk wadorbil madafi, yaitu mengetuk palu, atau mimma jarat bihil adatu fi hukmi ru'yah, atau tergantung bagaimana adat kebiasaan gitu. Mungkin antara kita dengan negara lain berbeda Bu ya. Adatnya negara Malaysia mungkin tidak dengan seperti kita mungkin, atau negara-negara Islam lainnya tidak dengan ketuk palu misalnya gitu ya. Jadi ada bermacam cara untuk memberikan informasi bahwa sudah masuknya daripada bulan Ramadan. Wasalisuha, dan yang ketiga bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah, dengan menetapkannya dengan persaksian yang adil bagi orang yang tidak melihatnya langsung. Tadi yang pertama dia melihat sendiri gitu. Ya, yang kedua maksudnya poin yang kedua, dengan melihat bulan tapi dengan sendiri, lihat dengan mata kepala sendiri gitu. Walaupun yang melihatnya orang fasik, bisa dijadikan satu ketentuan. Tapi yang ketiga adalah
dengan persaksian yang adil bagi orang yang tidak melihatnya langsung. Artinya yang melihat itu bisa dikategorikan dia memberikan persaksian bahwa benar Anda melihat daripada hilal. Maksudnya Ramadan diwajibkan sebab ditetapkannya ru'yah hilal bagi orang yang tidak melihat hilal Ramadan melalui satu orang yang adil kesaksiannya, meskipun ia melihat hilal memiliki penglihatan tajam. Ya, jadi tetap ada persaksian. Dalam menentukan ru'yah hilal Ramadan harus ada keputusan dari hakim. Walaupun dia melihat dengan mata kepala dia sendiri, dan yang kedua ketika dia tidak melihat langsung namun dia melihat ada seseorang yang dianggap melihat ya, dan dia orangnya adil, maka tetap jatuhnya ketentuan keputusan itu dari hakim, dalam hal ini adalah Kementerian Agama gitu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan ru'yah hilal dari orang yang adil kesaksiannya, tidak cukup walaupun dia punya penglihatan tajam. Jadi tetap nanti dari hasil penglihatannya itu dibuktikan kemudian dihimpun beberapa pihak lain gitu, tetap ketuk palu jatuh di Kementerian Agama gitu. Hakim dalam hal ini adalah Kementerian Agama di kita. Mengecualikan dengan orang adil adalah orang fasik. Mengecualikan dengan yang adil kesaksiannya adalah yang adil riwayatnya, dan dia orang yang memang bisa dicukupkan dengan sifat adil tersebut. Orangnya memang terkenal atau dinilai adil. Ketika kita telah berpuasa selama 30 hari, nah ini udah masuk ke Ramadannya, 30 hari dengan sebab ru'yatul hilal tadi dari orang yang adil kesaksiannya, maka kita berbuka pada hari ke-31. Maksudnya kita beranggap berarti besok tanggal 1 Syawal, karena informasi tersebut kita dapat dari seseorang yang kesaksiannya tadi benar gitu ya, yang adil kesaksiannya maksudnya. Meskipun kita tidak melihat hilal Syawal dan tidak ada mendung yang menutupinya, misalnya gitu. Misalnya awalnya akhir bulan Sya'ban 29. Sudah kelihatan nampak, berarti besok tanggal 1 Ramadan. Tapi melaksanakan Ramadannya 30 hari kita. Walaupun besoknya misalnya belum di hari 29 itu belum nampak hilal, maka kita genapkan Ramadan itu menjadi 30 hari gitu. Nah, ketika misalnya ada orang yang memang berpuasa, dia meyakini Sya'ban itu 29 gitu, 29 hari, dengan pendapat bahwa Ramadan belum nampak, sudah nampak, hilal sudah nampak, sehingga di 30 hari Sya'ban dia puasa gitu, menurut seseorang lah, atau ada orang meyakini seperti itu. Ya tidak masalah, cuman nanti di bulan Ramadannya itu 30 hari gitu. Kenapa demikian? Karena biasanya ketika memang di Sya'ban itu 29 hari, biasanya Ramadan 30 hari gitu biasanya. Nah, kemudian ketika kita melihat satu hilal, sebagaimana dalam sebuah keterangan hadis Rasul bahwa pernah Sayyidina Ibnu Umar melakukan persaksian kepada Rasulullah bahwa beliau itu melihat hilal. Ada satu hadis di sini yang sahih dari Ibnu Umar, aku memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa aku melihat hilal Ramadan, kemudian beliau berpuasa. Nih.
dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Rasulullah lantas memerintahkan kepada umat untuk melaksanakan puasa. Perkataan Ibnu Umar, aku memberitahu kepada Rasulullah SAW adalah dengan lafaz syahadah, kesaksian. Jadi aku bersaksi Rasul bahwa aku melihat hilal. Maka Rasulullah berpuasa besoknya dan memerintahkan kepada yang lain untuk melaksanakan puasa. Dalam bersyahadah atau bersaksi cukup mengucapkan aku bersaksi sesungguhnya aku melihat hilal. Nah, disinilah dengan kalimat bi'adli syahadah, ya, seseorang yang melihat daripada ru'yah atau orang yang tidak melihat ru'yah tapi dia mendengar daripada Rasulullah kan mendengar sahabat. Dengan sahabat ini orang yang memiliki kesaksian adil, sehingga keputusan itu oleh Rasulullah dipakai. Jadi nggak Rasulullah langsung melihat gitu Bu, tapi beliau dapat informasi dari seorang sahabat bi'adli syahadah yang kesaksiannya adil, sehingga ketika Ibnu Umar menyampaikan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya aku melihat hilal. Dan Rasulullah tidak langsung di mana enggak. Rasul langsung puasa gitu. Jadi menentukan jatuhnya bulan Ramadan atau masuknya wajib daripada kewajiban puasa, yang ketiga ini seperti itu penjelasannya. Jadi orang ini tidak melihat hilal namun dia mendapatkan kabar dari orang yang kesaksiannya adil, maka bisa ditentukan. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan persaksian dari Ibnu Umar, padahal Rasulullah kan tidak melihat, gitu Bu ya. Karena Rasulullah tahu Ibnu Umar dan kesaksiannya tidak mungkin bohong, maka puasa, gitu Bu ya. Nah, di kita tetap ketika persaksian itu, dan biasanya di tanggal 29 itu tim daripada ru'yah hilal gitu ya, mereka yang memiliki satu badan gitu, mereka berkumpul dan melihat, dan dari pemantauan itulah yang akan nanti diberikan rumusan sudah. Nah, ini dikatakan persaksian yang adil, dan orang-orang yang melakukan itu pun ya mohon maaf sesuai dengan kapasitas ilmunya tentunya, sehingga persaksian yang dia berikan adalah adil gitu. Nah, ketika memang sudah demikian adanya, barulah wewenang itu hakim yang menentukan. Walaupun istilahnya dia ini sekelompok orang sudah melihat gitu, udah ditentukan sendiri besok puasa, tidak Bu, tetap ketentuan itu hak daripada hakim. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama gitu Bu ya. Wa rabi'uha, dan perkara yang keempat dari 5 perkara tadi, bi ikhbari adli riwayah mausuk bih sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla am ghairi mausukin bih in waqa'a fil qalbi sidquh. Dengan kabar dari seseorang yang adil riwayatnya, juga dipercaya kebenarannya, baik yang mendengar kabar tersebut membenarkan ataupun tidak, atau bila yang membawa kabar tidak terpercaya namun orang yang mendengar membenarkannya, itu sudah sama merupakan ketentuan. Sebagaimana tadi yang saya katakan di poin yang ketiga, sebagaimana Rasulullah yang mendapat kabar daripada Ibnu Umar. Nah, yang di poin ketiga, yang keempat, kabar dari seseorang yang adil riwayatnya juga dipercaya kebenarannya, baik yang mendengar kabar tersebut membenarkan ataupun tidak. Misalnya Ibnu Umar. Ibnu Umar sudah menyampaikan karena beliau seorang riwayat yang adil gitu kan. Nah, orang yang mendengarkan Ibnu Umar tentang kebenaran itu, mau dipercaya atau tidak, misalnya, oh emang iya Ibnu Umar menyampaikan itu, iya saya dengar seperti itu, dia nggak percaya, tapi tetap itu sudah jatuh di bulan Ramadan karena Rasulullah sudah memerintahkan puasa gitu Bu ya. Ya, artinya fenomena yang terjadi adalah ketika kita ditentukan udah hasil sidang isbat misalnya, besok puasa,
Namun ada sebagian yang memang menganggap wah Sya'bannya nggak 29, 30 misalnya, dia lusanya puasa, tidak masalah. Karena dia sudah, tadi di poin keempat ini, kesaksian yang adil tersebut dibenarkan atau tidak, nah itu sudah masuk kepada Ramadan. Ya mungkin mohon maaf seperti kita saudara kita misalnya di Sya'ban di 29 dia sudah melihat ru'yah dengan badan yang apa, dengan organisasi yang sudah dia tentukan, yang sudah dia tunjuk, sehingga besok menurutnya itu sudah apa? Ramadan, puasa gitu. Yang penting orang yang menyampaikan ini mengabarkan apa tadi? Bi adli syahadah, orang yang kesaksiannya adil. Terus berpuasa lah besok. Sebagian lain tidak masalah, nggak usah diributin, gitu. Tapi yang aman ketika memang ditentukan 29 hari Sya'ban, di 30 hari harusnya itu masih Sya'ban, dia sudah shaum karena dengan dasar tadi dia melihat ru'yah dengan orang yang kesaksiannya adil dan diterima, sebagaimana Rasulullah tadi menerima Ibnu Umar. Yang nggak percaya atau nggak membenarkan tidak masalah, nggak puasa, tapi tetap puasa besoknya, kan gitu Bu ya. Nah sebaiknya ketika kondisi seperti itu ya sudah, karena memang sudah ada ketentuan demikian Bu, walaupun pada dasarnya sebetulnya kembali kepada hakim sebetulnya. Artinya komunitas atau kelompok tersebut ketika memang sudah melihat ru'yah dan ketentuan sudah masuk, terus kesaksiannya memang benar gitu, adil dan benar kesaksian, ya kalau merujuk daripada kasifatus saja tetap dia akan kepada hakim harusnya. Ya tapi dengan dalil yang apa, dengan ketentuan yang keempat ini boleh. Sebetulnya indah Bu kalau kita pahami ini ya. Artinya mau puasa yang punya pendapat duluan jangan ribut. Karena ilmunya udah ada nih kan, udah tahu ilmunya kan. Yang belakangan juga jangan ribut gitu. Kenapa? Karena memang sudah ada keterangan ilmunya di sini gitu kan. Berarti yang memang belakangan dia ngikutin hakim. Yang duluan mengikuti bi'adli syahadah, silakan gitu. Jadi jangan masalah begini ini jangan suka diributin gitu ya. Kadang kan gitu Bu ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya mungkin kita tidak menjadi satu problem sebetulnya gitu ya. Jadi kita memiliki pandangan dalam kitab Safinah ini ada 5 menandakan wajibnya puasa, datangnya wajibnya puasa gitu. Jadi ketika berempat ini ya, keempat ini kita sudah pahami, ada berarti dengan cara dia lihat sendiri, kemudian dia menyampaikan, terus ditentukan oleh hakim misalnya. Boleh. Ada yang dia memang seorang yang kesaksiannya adil dan memang membenarkan daripada itu, terus dia menyampaikannya, terus yang lain yang mendengar atau tidak memakai pendapat itu, ya sudah nggak apa-apa gitu. Karena di sini dengan kabar dari seorang yang adil riwayatnya juga dipercaya kebenarannya, baik yang mendengar kabar tersebut membenarkan ataupun tidak, kan gitu ya. Atau bila yang membawa kabar tidak percaya namun orang yang mendengar membenarkannya, ya nggak masalah. Kayak Rasulullah mendapat kabar dari Ibnu Umar membenarkan, mempercayai, maka ada perintah untuk puasa. Atau bila yang membawa kabar tidak dipercaya, misalnya yang bawa kabarnya bukan bi'adli syahadah namun orang yang mendengarnya membenarkan, tetap masuk kategori menentukan awal bulan Ramadan. Nah ini penjelasan dari bila yang membawa kabar tidak dipercaya berarti fasik, tapi dia lihat sendiri gitu. Namun orang yang mendengar membenarkannya, bisa. Nah namun ulama kita gitu ya, khusus di Indonesia, untuk menyatukan pendapat yang ada sehingga dirumuskan, dibuatlah tim
untuk melakukan ru'yah secara serempak di beberapa tempat. Ini tujuannya untuk mempersatukan persepsi, Bu. Gitu. Artinya tidak ada sebagian kecil melihat terus mengiyakan, tidak. Itu pemerintah kita ya tujuannya ya. Di sana dihimpun terus kumpulkan, disatukan. Oh iya, udah sesuai ketuk palu gitu. Sebetulnya menurut saya langkah ini sudah cukup bijak gitu ya. Dan yang bagus gitu menurut saya pribadi ini ya. Kita ada hakim di negara kita. Ikuti menurut saya gitu. Walaupun pendapat-pendapat lain boleh gitu. Tapi dalam rangka menyatukan umat, dalam rangka menyatukan untuk menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan dengan secara serempak gitu umumnya. Kan kita belum lama kejadian, Bu ya, lebaran 2 kali, Bu ya. Nah ini memang dalam hal ru'yah ya memang bisa kemungkinan terjadi karena memang di sini ketentuan begitu, Bu. Kasarnya diberikan bukan kebebasan sih, maksudnya siapa yang memang melihat gitu boleh mengabarkan gitu. Tapi kan maksudnya ketika memang ada badan hakim yang ditunjuk gitulah untuk yang lebih wewenang mengumumkan ini semua agar tidak terjadi hal-hal yang demikian, maka kita sebaiknya ikut kepada hakim gitu ya. Dan yang terakhir, Ibu, wa khamisuha, yang kelima daripada urusan ini, perkara ini tentang wajibnya puasa Ramadan gitu ya, dengan berijtihad masuknya bulan Ramadan bagi orang yang meragukan hal tersebut. Ijtihad itu apa ya, ibaratnya mencari bukti yang sesungguhnya gitu. Betul-betul jangan sampai ragu gitu. Saya kata dia udah lihat hilal, tapi bener nggak nih gitu. Nah dia berijtihad gitu, nyari sono. Nah itu tadi dengan adanya kita sidang isbat itu salah satu bentuk ijtihad gitu. Dari berbagai macam sumber itu dikumpulkan. Nah, itu bagian daripada ijtihad gitu ya. Nah kemudian Ibu, menyangka atau menduga masuknya bulan Ramadan melalui ijtihad, maksudnya adalah puasa diwajibkan sebab menyangka masuknya bulan Ramadan dengan cara berijtihad bagi orang yang ragu tentang masuknya. Misalnya di sini ada satu contoh, dia sedang ditawan di tempat tersembunyi, di penjara misalnya atau lainnya, ya kan dia nggak tahu gitu ya. Nah dia berijtihad mengira-ngira, tapi dengan dia memperhitungkan, oh berarti kemarin Sya'ban 30 hari, udah berarti besok Ramadan gitu. Dengan ijtihadnya. Kalau kita karena kondisinya aman, arti tidak, konsepnya tidak dalam kondisi dalam kitab Kasyifatus Sajjah dalam kondisi tersembunyi gitu ya. Arti masih kelihatan, masih bisa terlihat informasi, ya kita baiknya kepada hakim, lagi kepada hakim. Kemudian Ibu, apabila ia menyangka, ini dalam kitab di salah satu karangan kitab Kasyifatus Sajjah, pendapat daripada kitab Bajuri atau Imam Bajuri mengatakan, apabila seorang ragu tentang masuknya bulan Ramadan sebab di penjara misalnya, maka dia berijtihad. Apabila ia menyangka masuknya Ramadan dengan ijtihadnya tersebut, maka ia berpuasa. Apabila puasanya tersebut ternyata jatuh pada tanggal 1 Ramadan, maka puasanya berstatus ya sah gitu ya. Dan apabila puasanya ternyata jatuh pada tanggal 2 Ramadan, maka puasanya berbentuknya statusnya kodok, nanti diganti, kurang satu ketinggalan gitu ya, kodok ya. Dan apabila puasanya ternyata sebelum Ramadan masuk, maka puasa tersebut berstatus sunnah. Misalnya dia ijtihadnya, dia beranggapan Sya'ban 29 gitu ya, 29 hari. Kemudian dia berkeyakinan besok harusnya kan tanggal 30 Sya'ban. Dia beristihad, saya puasa besok. Ternyata itu masih Sya'ban gitu. Maka status puasanya sunnah gitu, Bu. Tapi ketika dia beristihad, ini beristihad dengan catatan dia tidak melihat
tidak tidak ada informasi di dalamnya, dia hanya mengira dengan keyakinannya gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya dia berpuasa pas memang betul Sya'ban itu 29 hari, pas 30 harinya jatuh satu Ramadan, maka sah gitu. Nah tapi ketika dia mengira misalnya Sya'ban 29 atau 30, dia beranggap 30 misalnya, ternyata 29, sehingga dia puasanya di tanggal 1 yang harusnya udah 2 hari di 1 hari, maka nanti dikodok gitu Bu ketentuannya tentang kewajiban tentang menentukan awal Ramadan. Ini menentukan awal Ramadannya. Nanti kalau sudah pelaksanaannya berarti kita bicara tentang syarat sah, rukunnya, yang membatalkannya dan sebagainya. Nah dari kelima keterangan daripada kitab Safinatun Najah ini diperkuat dengan Kasyifatus Sajjah sebagai syarah daripada Safinatun Najah ini. Itulah cara menentukan awal bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama dengan menggenapkan bulan Sya'ban di 30 hari gitu. Yang kedua dengan berpedoman kepada seseorang yang melihat hilal, yang itu walaupun dia fasik ya. Yang ketiga dengan memperkuat gitu. Walaupun orang yang melihat hilal itu, maksudnya dia menyampaikan melihat hilal, namun yang mengabarkannya dia nggak melihat. Ada seseorang yang melihat tapi dikabarkan, berarti kan yang dikabarkan nggak melihat, tapi orang ini adalah adil dalam persaksian, maka masuk. Yang keempat gitu. Yang keempat dengan dia memilih ya, ikhbar, seseorang yang adil riwayatnya mengabarkan, ada yang percaya gitu, ada yang tidak misalnya, maka tetap kalau yang membenarkan ya puasa, yang tidak ya tidak gitu. Tadi yang keempat. Dan yang kelima yang terakhir adalah dengan berijtihad, dengan menyangka, mengira-ngira gitu. Cuma ketentuan yang mengira-ngira ini bisa ketika memang bulan Sya'ban yang harusnya 30 hari tapi dia beranggapan 29 hari, ketika di 30 hari yang harusnya masih bulan Sya'ban dia saum, jatuhnya sunnah. Tapi ketika dia beranggapan 30 hari itu Sya'ban, padahal cuma 29 hari, dia puasa di hari kedua harusnya Bu ya. Maaf, iya, di hari kedua gitu. Maka yang tadi kodok, 1 hari ketinggal berarti gitu. Tapi kalau mau dia beristihadnya sesuai, Sya'ban misalnya 29 hari, pas 30 hari itu jatuh di 1 Ramadan, maka itu sah gitu. Yang kelima ini ada 3 kondisi Bu ya yang perlu kita pahami. Jadi tinggal karena apa? Karena memang bizon hanya menduga-duga. Namanya menduga itu kan bisa tepat bisa meleset kan gitu. Nah tentunya menduga-duga di sini juga dengan kondisi tertentu. Kalau kita mah nggak boleh menduga-duga karena kita informasi banyak yang kita dapat gitu kan, dari hakim, dari televisi dan sebagainya kan gitu. Jadi nggak boleh mengira-ngira gitu. Nah, ini kondisi tertentu gitu. Imam Bajuri mengatakan dalam kondisi tertentu gitu ya. Barangkali itu saja Ibu yang bisa kami sampaikan tentang cara menentukan awal bulan Ramadan. Jadi ada 5, tinggal nanti kita memahaminya. Ketika kita memahami ini, saya rasa tidak akan menjadi satu permasalahan yang serius di umat kita gitu ya. Kalau misalnya kadang kan 29 besoknya 30 hari misalnya, tapi ada yang mengatakan wah 29 kok Sya'ban bulan tahun ini Sya'ban 29, berarti besok 1 Ramadan, tapi kondisinya misalnya mendung misalnya gitu ya, kata Rasul tadi genapkan menjadi 30 hari di bulan Sya'ban gitu. Begitu juga di bulan Ramadan, ketika menentukan 1 Syawal ini bisa diambil gitu, sama karena kan dibicara ru'yah Bu ya, melihat bulan gitu ya. Artinya misalnya ketika di tanggal 29 Ramadan itu memang sudah kelihatan gitu ibaratnya, berarti besoknya 1 Syawal gitu. Tapi misalnya belum, berarti 30 hari Ramadan, digenapkan 30 hari gitu, karena sebab misalkan pertimbangannya cuaca dan sebagainya. Nah tetap itu semua yang aman buat kita, karena kita memang di negara kita ada
apa ya, ada lembaga yang memang menangani hal ini, ya sudah kita ikut hakim dalam hal ini Kementerian Agama gitu ya. Tapi kalau kita kita mencari dengan ini semua ya monggo silakan, karena ini ilmu gitu, dengan keilmuan. Artinya kita punya dasar, oh kita ngambil yang 30 hari Syaban karena memang dasarnya ini, ada hadis-hadis yang tadi saya sampaikan ya. Itu saja barangkali Bu, sebelum saya tutup atau kita tutup, ada yang mau ditanyakan tentang cara menentukan awal Ramadan, dipersilakan. Ini kita bahas, ya betul. Tadi saya katakan cara menentukan awal bulan itu dengan ru'yah dan hisab. Hisab itu dengan perhitungan bulan Komariah yang sudah dia perhitungkan gitu. Jadi perhitungannya bukan dengan lihat anak bulan atau hilal. Dia sudah, makanya untuk menentukan kalender Hijriah dua cara, dengan hisab dengan ru'yah. Kalau hisab berarti sudah diperhitungkan sebelumnya. Yang ibu maksud tadi, berarti dia menggunakan media hisab gitu. Dan Rasulullah mengatakan menentukan di kitab ini, beliau mengatakan untuk menentukan 30 harinya bulan Sya'ban, beliau menggunakan metode ru'yah, la hisab, tidak menggunakan hisab ya. Artinya ketika memang lebih efektif mana, ya semuanya tentunya punya ini Bu ya, ya punya ini sendiri ya gitu ya. Tapi yang kita kemukakan dalam hal ini adalah tentang ru'yah, melihat hilal, melihat. Kalau hisab 1 tahun ke depan itu sudah diprediksi, sudah dihitung Bu, berdasarkan dengan hitungan tahun kabisat Bu ya. Berbeda antara bilangan hari tahun kabisat dan seterusnya ya, itu bisa ketahuan. Berarti tahun ini terhitung tahun berapa, bilangan harinya berapa, kan ketahuan. Itu hisab Bu modelnya. Tapi kalau ru'yah dengan melihat, maka spontanitas di setiap akhir bulan dilakukan ru'yah. Kalau hisab sudah prediksi mungkin kita bisa melihat kalender 2023 2025 pun sudah ada, artinya sudah bisa diprediksi gitu. Jatuhnya misalnya 1 Januari itu hari apa, dan berdasarkan hisab tadi itu sudah ketentu, udah ada. Dan memang metode penanggalan itu dengan media hisab dan juga ru'yah, ru'yatul hilal gitu Bu ya. Yang ibu maksud tadi bisa jadi ini bulan Rajab kan belum, Sa'ban kan belum habis, ini juga baru masuk Sa'ban, masih tanggal 11 ya, baru besok aja malam Rebo baru 15 Sa'ban. Tapi sudah di televisi sudah ditentukan Ramadan tinggal sekian hari lagi, dari mana tahunya kan gitu ya. Itu dengan hisab, walaupun nanti itu bisa hasilnya tadi saya bilang di sini dikatakan keputusan di hakim gitu. Di tanggal 29 Sya'ban itulah nanti akan ditentukan lagi dengan ru'yah. Nah nanti ketika keputusan dia di hakim, boleh nggak prediksi begitu? Ya boleh aja Bu, yang penting jangan puasa tinggal 19 hari lagi terus besok puasa, itu yang nggak boleh gitu ya. Orang masih 19 hari lagi kalau dia puasa gitu ya. Kalau untuk dia menentukan bilangan itu, kenapa dia udah tahu terlebih dahulu? Satu, dengan berdasarkan hisab, hitungan yang memang sudah ditentukan, sudah ada gitu ya, sudah berdasarkan hitungan lah gitu. Misalnya sekarang misalnya tanggal sekian Sa'ban, oh berarti besok sekian Sa'ban, hari tanggal sekian. Nah nanti ketika memang di bulan Sya'bannya 29 atau 30 hari, nah Rasulullah di sini dia betul-betul hati-hati nih di bulan Sya'ban, di akhirnya besok Rasulullah melakukan ru'yah dengan hati-hati, karena ini menentukan awal Ramadan dan Syawal gitu. Nah tapi kalau memang sudah memprediksi 30 hari dengan data-data yang konkret bisa dibenarkan, ya tentunya dengan kembali lagi kepada apa dia melihatnya, dia mendengar kabar dari orang yang adil persaksiannya terus dia membenarkan. Tapi ada juga mungkin itu kan belum, baru perkiraan, ini tadi zon tadi ya, dengan ijtihad saja, walaupun dia ijtihadnya sudah dengan hisab gitu Bu ya. Jadi yang ibu maksudkan mungkin itu dengan metode hisab gitu ya, yang sudah bisa memprediksi gitu ya. Jangan lagi lebaran sekarang buat Ramadan sekarang, Ramadan tahun akan datang sudah bisa. Ya
ya, betul. Mm, mm. Iya, iya. Ini sebetulnya tadi Bu. Nah kalau kita belajar ini, iya, ya artinya kalau kita mempelajari tentang cara menentukan awal Ramadan, sebetulnya boleh-boleh saja. Tadi saya katakan gitu ya. Artinya ada satu kondisi saudara kita yang memang dia sudah melihat ru'yah dengan keyakinannya, dan kemudian dengan seseorang yang persaksiannya adil, mau itu diterima atau tidak oleh dengan yang lainnya, sebagaimana Rasulullah mendapat kabar dari Ibnu Umar. Orang belum tentu membenarkan pendapat Ibnu Umar, tapi Rasulullah membenarkan, ya puasalah Rasulullah gitu. Jadi intinya kalau kita mempelajari ini, ya sebetulnya tidak masalah. Yang mengambil dia statement duluan mungkin dengan dalil tadi gitu ya, dengan dia misalnya Sya'bannya 29 hari gitu. Dengan sudah yakin Bu ya, silakan gitu. Karena memang kalau kita cara menentukan awal Ramadan semuanya boleh. Yang terpenting yang syarat 5 ini gitu. Selainnya baru nggak boleh kalau mengada-ngada doang. Kalau tadi dia misalnya sudah melihat, misalnya dia sudah prediksi dengan tadi hisab Bu ya, dan dia meyakini dengan hisablah dia menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, silakan. Karena keduanya metode ini dibenarkan dan boleh gitu. Jadi kalau kita memahami ini semua, insya Allah tidak ada yang wah yang lebaran besok salah, yang duluan benar, tidak. Semuanya ada ilmunya gitu ya, semuanya ada ilmunya. Jadi memang walaupun endingnya dalam syarah Kasifatus saja memang kita punya hakim gitu, dan hakimlah ketuk palunya jatuhnya gitu ya. Mungkin dia pun punya hakim, ada orang yang dianggap hakim, ya monggo silakan gitu. Jadi mungkin yang disepuhkan, yang dituakan, yang disenioritaskan itu dianggap hakim, dia memberikan satu keputusan, ya sudah silakan. Dan kita yang tidak puasa ya tidak masalah karena berdasarkan keterangan ini gitu ya. Jadi insya Allah tidak akan cekcok gitu ya, ibaratnya kita menerima dia pun menerima gitu kan, enak gitu ya kalau kita belajar. Makanya kudu ilmunya cukup tahu gitu ya, jangan sampai nanti kita menyalahkan saudara kita atau menginikan, karena mungkin karena model menentukan awal Ramadan itu beragam, sebagaimana ada 5 poin ini gitu. Jadi kita tidak juga, jadi yang dimaksud dengan hakim menurut kesepakatan ulama adalah Kementerian Agama, tapi untuk redaksi hakim ini kan umum. Artinya hakim itu ada orang yang memang sudah dianggap sebagai hakim dalam sebuah organisasi misalnya, ya hak ketuk palu dia berlaku untuk orang dia gitu. Jadi salah nggak? Tidak salah, semuanya nggak salah gitu. Yang salah itu Ramadan nggak puasa gitu. Ya, gitu ya. Ya gitu aja Bu ya, intinya Bu ya. Nah jadi kalau kita belajar ini mudah-mudahan luas hati kita menyikapinya. Jadi tidak menjadi yang saudara kita misalnya kita udah puasa nih, oh dia baru mulai besok, ya monggo, kan ada pendapat yang demikian gitu. Jadi kita akan menjadi pribadi yang luas insya Allah kalau kita tahu ilmunya Bu. Kalau yang nggak tahu kan bisa menyalahkan saja gitu kan, yang nggak tahu ilmunya gitu ya. Barangkali itu saja. Ada lagi? Ya silakan Ibu. Sawalnya berbeda. Maksudnya kita ambil contoh yang 29 Ramadan. Tapi di 30 hari kita nggak saum. Nggak sholat Id. Ya. Jadi kita sholat Idnya pas ya. Boleh tidak? Boleh Bu, kenapa tidak? Id itu kan sunnah gitu ya. Dan terus apakah kita di hari, ya maaf ya, kita meyakini 29 karena kita awalnya sudah menentukan misalnya Syaban 29 hari, sehingga di 30 harinya kita satu Ramadan menurut keyakinan dari apa yang kita yakini misalnya. Nah sehingga yang lainnya di tanggal 29 Ramadan itu masih saum, kita sudah tidak. Nah gitu ya Bu ya. Nah, itu karena hitungan kita udah 29 hari kita gitu ya.
Terus kita di hari 30-nya orang lain pada saum, kita tidak, kita nggak puasa, ya nggak masalah Bu. Terus Idnya juga kita nanti bareng pas tanggal 30 ya, pas tanggal 1 Syawalnya barengnya tadi menyelesaikan 30. Menurut saya tidak masalah. Yang penting tadi saya bilang ini semua ada keterangannya. Berarti saudara kita yang demikian dia mengambil salah satu daripada keterangan ini gitu. Boleh silakan gitu. Jadi berarti dia mengambilnya tidak dengan bikamali sya'bana salasina yauman. Oke lah, Sya'bannya kita sama, awal Ramadan sama, ya kan? Nah saya katakan tadi, bulan kalender Islam itu kan hijrah tidak mesti harus 29 atau 30 hari gitu ya. Mungkin ketika dia putuskan oh Sya'bannya 30 hari, berarti besok 1 Ramadan bareng. Tapi beliau ini punya pemikiran sendiri, punya istihad sendiri, punya pandangan sendiri, punya hakim sendiri, sehingga mengatakan bahwa Ramadan ini 29 hari gitu misalnya. Nah dengan data apa dia dapat? Di salah satu ini. Boleh nggak? Boleh. Yang penting di data salah satu ini. Dia mendapat informasi orang yang melihat hilal biadli syahadah gitu ya. Atau dia dapat kabar gitu, kayaknya bukan sekarang deh tanggal akhir Ramadan, besok masih 1 hari lagi. Tadi saya katakan kabar tersebut walaupun itu orang adil riwayatnya, juga dipercaya kebenarannya, baik yang mendengar kabar tersebut membenarkan ataupun tidak, atau bila yang membawa kabar tidak percaya namun orang yang mendengarnya membenarkan, boleh dipakai gitu. Jadi berarti kita punya kesimpulan Bu, oh berarti yang kita masih saum terus dia tidak saum, dia punya ini sendiri. Nggak usah kita, kenapa? Memang ada semua, jangan tidak kita salahkan, tidak salah. Kenapa? Karena memang masing-masing punya keterangan di sini ya. Itu salah satu barangkali pentingnya kita memahami ilmu saum. Sebelum kita saum, kepada pembahasan saumnya, ini yang utama, yang cukup penting juga tentang cara menentukan awal Ramadan. Karena memang seringkali terjadi kan perbedaan di sini gitu ya. Awal Ramadan dan awal Syawal. Awal Ramadan, akhir Ramadan, awal Syawal gitu biasanya. Tapi kalau kita sudah mengetahui dengan pendapat-pendapat ini, mudah-mudahan kita menjadi lebih lebih luas. Ketika kita memang sudah meyakini, ya jadi kembali Bu, hakim di sini tadi saya katakan mayoritas ulama sepakat hakim adalah kementerian di negara Indonesia Bu ya. Tapi bisa hakim di sini adalah sebuah ketua dalam sebuah organisasi atau itu diangkat sebagai hakim, ya boleh saja, tapi mayoritas mengatakan kementerian sebagai hakim. Mayoritas berarti kan yang minoritas silakan punya keyakinan, tapi juga jangan kita saling hal-hal kayak gini nggak usah kita inikan lah gitu ya, karena semua juga sama-sama saudara kita gitu ya, hanya berbeda seperti itu, masing-masing punya punya alasan, punya dalil lah kita gitu, atau punya hujah masing-masing ya. Barangkali seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami Bu ya. Cukup barangkali? Cukup Bu ya. Baik, kalau sudah cukup, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, kurang lebih maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.